Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya absen dulu ya. Oke, materi pelajaran kali ini seperti yang kalian lihat di depan ya, perdagangan antar daerah atau antar pulau. Oke, tujuannya kenapa materi ada apa sih Bu Mila kok masih materi seperti ini? Tujuannya yang pertama, kalian bisa memaparkan pengertian tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan tujuan perdagangan antar pulau dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasikan faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Dan yang keempat, mengidentifikasi manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah dengan baik. Kalian anak pondok biasanya senang makan mie sedap. Senang ya? Dari mana perusahaan mie sedap? Ada di mana perusahaan mie sedap itu? Emang ada di Indonesia, kita ada di Indonesia sekarang. Ayo, yang tahu di Bondowoso kah? Di Bondowoso ada perusahaan mie sedap? Ada. Di luar daerah? Iya. Ya, pintar. Perusahaan mie sedap ada di luar daerah. Kenapa kok bisa nyampe di Bondowoso? Karena ada apa? Karena ada aktivitas perdagangan antar daerah antar pulau. Pintar. Oke. Nih, contohnya ya. Kalian harus bisa ini. Kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau, pengertiannya. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan penduduk atau lembaga di satu daerah atau pulau dengan penduduk daerah lain atau pulau lain dalam satu batas wilayah tertentu. Tujuannya apa? Di mana-mana kalau perdagangan ada yang mempunyai tujuan untuk merugi. Pasti tujuan yang pertama untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah memperoleh pasar. Pinter. Terus faktor pendukungnya. Faktor pendukung terjadinya kegiatan perdagangan antar daerah. Ada perbedaan faktor. Terus perbedaan kalau perbedaan faktor produksi tadi sudah ada contohnya mie sedap dan kalau saja ini lagi ya. Ini. Kalau orang Sepalu punya apa? Bondowoso punya gini? Punya enggak perusahaan? Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Bondowoso tidak punya perusahaan. Makanya Bondowoso kalau dalam perdagangan internasional ada istilahnya mengekspor ya. Bondowoso mengekspor buku dari ini, kalau ini dari Mojokerto. Bondowoso mengekspor buku dari Mojokerto karena Bondowoso tidak bisa memproduksi buku. Terus perbedaan tingkat harga antar daerah antar pulau. Tiap daerah, tiap pulau itu mempunyai harga yang berbeda-beda setiap komoditas perdagangan. Kenapa? Karena yang pertama dipengaruhi sama faktor distribusinya, penyalurannya. Misalnya saja ya, kayak mie sedap. Satu kardus mie sedap ya. Oke, di Bondowoso akan hari saya beli hampir 100 Kalau di dekat pabriknya mie sedap, tidak bakalan harganya 100. Kenapa? Karena dia tidak usah produksinya, sudah bisa menggunakan produksi langsung dia. Dari produksi sudah bisa menggunakan distribusi langsung. Tidak usah kalau dari misalnya saya tidak tahu pabriknya dari mana. Pabriknya ada di Probolinggo. Dari Probolinggo masih kan tidak mungkin si mie ke jalan sini. Ya kan? Pernah lihat kalian pernah lihat truk kargo? Truk yang besar. Itu kan biaya bawa kayak gitu kan pakai biaya. Setelah itu masih ada apa itu yang truk yang kotak itu yang kecil yang biasanya dibawa ke desa-desa, itu kan juga makan biaya. Itu nanti sama si produsennya itu dihitung dan masuk ke biaya distribusi yang nantinya akan menambah harga mie sedap atau di harga di makanan yang didistribusikan. Oke, terus yang keempat ada manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama menyediakan alternatif alat pemenuhan kebutuhan bagi konsumen. Contohnya tadi ikan. Bondowoso tidak punya ikan, kenapa bisa makan ikan? Terus
meningkatkan produktivitas. Di Bondowoso ini memang tidak ada ikan, tapi di Bondowoso bisa buat sesuatu dari ikan. Misalnya terasi, orang Bondowoso bisa buat terasi. Tinggal beli udangnya itu, udangnya kecil-kecil, ebi, tinggal dibuat terasi. Terus yang keempat ada perdagangan antar pulau, menambah lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena kalau di pelabuhan misalnya ada aktivitas bongkar muat kapal, contohnya seperti ini. Ini kan di pelabuhan. Tuh, itu sudah menambah lapangan pekerjaan. Itu kan tidak mungkin kan? Yang dengan pisang yang banyak seperti itu, yang mengangkut hanya satu orang. Jadi mereka butuh tenaga kerja. Nah, mereka butuh tenaga yang banyak. Terus nih di pasar saja. Nih kegiatan perdagangan yang ada di pasar, semua yang ada di situ, barang-barang walaupun hanya bumbu saja ya, itu udah banyak yang tidak didatangkan dari Bondowoso. Kenapa? Karena Bondowoso tidak punya seperti itu, kecuali jeruk yang itu banyak kalau Bondowoso. Kayak kemiri, Bondowoso tidak ada kemiri. Bondowoso tidak cocok tanahnya ditanam kemiri. Bawang putih ada, Bondowoso tidak punya. Kalau bawang merah bisa, kalau bawang putih tidak. Bondowoso tanahnya tidak cocok. Terus nih ikan. Ini kalau di Bondowoso punya pasar ikan, hanya punya pasar ikan ya, tapi tidak punya yang seperti ini. Tidak ada. Ini biasanya terjadi di dekat pelabuhan atau di perkampungan nelayan, itu ada seperti itu. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian ngerti? Iya. Oke, kalau kalian ngerti, jawab pertanyaan saya. Apa tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Terus kasih contoh ya aktivitas perdagangan antar pulau atau antar daerah yang ada di Bondowoso selain apa yang saya contohkan barusan. Ayo, selain disedap, oleh-oleh, ikan sama buku. Apa? Di Bondowoso ada, tapi kok bisa ada di Bondowoso? Hal itu ada karena ada aktivitas perdagangan antar daerah atau antar pulau. Saya minta contohnya apa? Selain apa? Apa nak? Ayo udah yang keras. Yang tidak ada di Bondowoso tapi tidak ada Bondowoso tidak punya, tapi kok bisa ada di Bondowoso? Susu SGM. Pinter, Bondowoso tidak punya perusahaan susu SGM. Apalagi? Ayo. Apa? Sandal ada Bondowoso punya perusahaan sandal. Nengok ya, kan ada ini. Apalagi? Yo. Pulpen pensil tidak ada ceritanya Bondowoso punya perusahaan pulpen sama pensil itu. Garam, pinter, bumbu dapur garam. Bondowoso tidak punya laut, tidak punya ikan, tidak punya garam. Kan iya? Bondowoso tidak punya ikan, tidak punya laut, jadi tidak punya ikan, tidak punya garam. Adanya di sini kalau beli. Pinter. Sekarang, sangka kalian sudah mengerti ya, karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Tuh, silakan kerjakan LKPD kelompoknya seperti yang saya bagikan, yang sudah saya bagikan tadi. Itu silakan dikerjakan. Kalian tinggal mengamati gambar. Nih, makanya tadi barusan sudah menggunakan penjelasan saya. Terus mengamati gambar, gambarnya yang barusan, di LKPD-nya juga sudah ada. Terus tinggal kalian mendiskusikan dengan kelompok masalah yang terdapat pada LKPD, dan yang terakhir kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, saya kasih waktu untuk selama dah. Saya kasih waktu kalian 10 menit. Jadi sebelum tidak usah malu-malu, ada saya dan teman-temannya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kok bisik-bisik? Kalian bisik-bisik? Perdagangan antar daerah atau pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain.
suaranya bisa dibesarkan dikit dah. Nggak usah malu-malu. Satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Membatasnya. Terus? Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. 3. Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Perbedaan tingkat harga antar daerah atau antar pulau. Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Menyediakan alternatif alat bagi konsumen, meningkatkan produktivitas, menambah lapangan pekerjaan. Pintar. Ayo teman-temannya, ada pertanyaan? Ada. Silakan sebutkan namanya gantian. Yuk, silakan sebutkan namanya. Dari kelompok mana, Nak? Kelompok A. Oke, silakan. Apa yang dimaksud jangkauan pasar? Yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsikan barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Oke, silakan. Dari kelompok B, berikan contoh. Contoh perdagangan antar daerah atau pulau. Kalau udah bisa bahaya dari tadi Bu Mila bilang, apa sudah ngasih contoh banyak ya, banyak dari dunia tadi. Contoh barang-barang yang ada di Bondowoso, tapi kenapa bisa ada di Bondowoso? Bondowoso tidak punya pedagang. Benar, barang itu ada di Bondowoso karena adanya aktivitas perdagangan antar daerah. Contohnya apa? Susu SGM. Selain susu SGM, apa lagi? Apa? HP. HP. Kalau HP itu bukan perdagangan antar daerah, sudah perdagangan internasional itu kan? Ayo. Bisa, oke. Apa lagi? Tadi sudah dicontohkan. Apa? Apa? Terus? Sudah? Terima kasih pelajaran hari ini saya senang sekali. Kenapa? Karena kalian sudah mulai aktif, sudah tidak malu-malu. Tapi masih ada malunya sih. Masih ada perasaan aku untuk salah. Ya, ingat, tidak boleh takut salah. Ya, harus yakin sama dirinya sendiri. Terus, gimana rasanya? Enak nggak pelajaran hari ini? Enak. Senang? Senang. Oke, minggu depan, untuk pertemuan minggu depan ya, kalian akan tadi ngebahas. Tadi ada salah satu contoh yang meleset ya, HP. Betul ya? Nah, minggu depan saya akan membahas tentang itu, perdagangan internasional, berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Oke, sebelum menutup pelajaran kali ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Yuk, pelan-pelan, pilih doa. Sebelum pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.